Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah konsekuensi dari kelaziman seorang dikatakan istiqomah dia tidak pernah berdosa, bukan demikian ya. Tetapi yang dikatakan orang istiqomah jika dia berdosa dia segera kembali. Jika dia berdosa dia segera kembali. Karena Allah sendiri telah menggambarkan bahwasanya tidak mungkin seorang tidak salah, enggak mungkin. Makanya ketika Allah perintahkan untuk istiqomah, Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kenapa Allah menyebutkan istighfarlah setelah menyuruh istiqomah? Karena enggak ada seorang yang bisa mampu hidup ini tanpa bermaksiat, enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Mungkin kecuali para nabi, para rasul. Kalau kita ini pasti bermaksiat. Mungkin setiap hari kita bermaksiat. Saya begitu ada perkataan indah seorang salaf, dia mengatakan, hari raya yang sesungguhnya hari raya kamu tidak bermaksiat. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana kamu tidak bermaksiat. Tapi apakah kita bisa tidak bermaksiat? Kalau pegang HP pasti maksiat atau tidak? Pasti. Pasti ada perempuan yang auratnya kita lihat atau tidak? Pasti. Ya. Makanya kuota itu berbahaya, kuota. Jadi bukan maksudnya seorang yang istiqomah dikatakan dia istiqomah kalau dia tidak bermaksiat sama sekali, enggak. Tapi maksudnya dia secara dominan dia selalu istiqomah, kalau dia salah dia segera istighfar. Makanya Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi", istiqomahlah, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqomah dan kalian tidak bakalan mampu untuk terus benar, pasti ada melakukan kesalahan dan segera kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah dan dekatilah ketepatan. Saddidu yaitu berusaha meraih sadat, yaitu benar terus tepat. Kalau kau tidak mampu, qaribu, dekatilah yang tepat. Karena banyak hal kita enggak bisa tepat 100%. Kita bisa mendekati ketepatan tapi kita tidak bisa sempurna. Banyak hal. Dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berbakti sama orang tua, dalam mengurus anak istri, kita tidak bisa yang seharusnya. Karena mungkin kita malas, tapi kita berusaha mendekati yang tepat. Ya, ini menunjukkan selama masih tidak tepat tapi masih mendekati ketepatan, masih ditoleransi. Masih ditoleransi. Saddidu wa qaribu. Dengan syarat kata Ibnu Rajab Al-Hambali dengan niat untuk mendekati ketepatan. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan sertakanlah kalau kau melakukan perbuatan buruk maka sertakanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan tadi. Di sini ketika Rasulullah SAW memberi wasiat kepada sahabat, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah dimanapun kau berada, kapanpun dimanapun. Maksudnya istiqomahlah. Karena takwa adalah istiqomah. Tapi Rasulullah SAW tahu bahwasanya tidak mungkin seorang bertakwa terus selamanya, dia pasti melakukan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau kau melakukan keburukan, sertakanlah dengan kebaikan, niscaya akan menghilangkan keburukan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya selalu bertakwa adalah perkara yang mustahil bagi seorang anak Adam. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam pasti suka melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya istiqamah tidak pernah bersalah. Itu hal yang mustahil bagi kita manusia, terutama di zaman sekarang yang hidup di tahun 2023 dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, ledakan informasi dengan kebebasan yang luar biasa, ya, mustahil kita tidak bermaksiat. Tetapi yang namanya orang istiqamah, ketika dia berusaha berjalan di atas jalan yang lurus semaksimal mungkin, kalau dia tergelincir, maka dia segera kembali. Dia segera kembali. Tidak membiarkan dirinya kemudian terbawa arus sehingga terlepas dari jalan istiqamah dan tidak kembali lagi kepada jalan istiqamah. Taib ini yang pertama. Poin berikutnya yang kedua yang saya sampaikan juga, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan istiqamah bukanlah istiqamah terkait dengan penampilan zahir aja. Bukan istiqamah maksudnya seorang laki misalnya
pakai baju koko, kemudian celananya cingkrang, kemudian dia berjenggot, kemudian cuma zahir saja. Zahir kita dituntut istiqamah penampilan zahir. Tetapi kita juga disuruh istiqamah baik amalan jawarih, amal jawarih yang zahir, demikian juga istiqamahnya lisan dan istiqamahnya hati. Ini adalah istiqamah dituntut pada 3 hal tersebut. Istiqamahnya hati atau qalbu, kemudian istiqamahnya lisan dan juga istiqamah al-jawarih. Jangan sampai seorang hanya fokus untuk istiqamah pada penampilan luar, sementara dia tidak memperhatikan keistiqamah lisannya dan istiqamah hatinya. Bahkan asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati, di mana seorang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, "Aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid." Asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Ya, artinya dia senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa tawakal kepada Allah, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu. Itu namanya istiqamah hati. Kemudian beliau berkata, "Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkul alaihi wa li'rad amma siwahu istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi fa innal qalba huwa malikul a'dha." Kata beliau, kapan hati istiqamah di atas mengenal Allah, dia selalu mengingat Allah, di atas khasyatihi, senantiasa dalam hatinya timbulkan rasa takut kepada Rabbul Alamin, wa ijlalihi wa mahabbati, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan juga selalu mendidik hatinya untuk cinta kepada Allah, wa iradatihi wa rajai, dan selalu berharap kepada Allah dan selalu menuju kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, wal i'rad amma siwahu, dan selalu memalingkan hatinya dari selain Allah. Dia tidak mau kalau selain Allah, maka hatinya istiqamah dan anggota tubuhnya juga akan istiqamah. Kenapa? Karena hati atau qalbu adalah raja dari anggota tubuh. Maka tidak benar jika seorang hanya istiqamah secara penampilan, ya. Tapi lisan tidak bisa dia jaga, ghibah, namimah, merendahkan orang, meremehkan orang. Ini tidak benar, ya. Dan tidak benar dia cuma lisan, dia tidak menggibah, kemudian dia rajin salat secara penampilan, oke, tapi hatinya ternyata ada ujub, ada riya, ada sombong. Itu bukan istiqamah. Itu bukan istiqamah. Istiqamah dituntut pada seluruhnya. Saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mungkin sudah lama ngaji, jangan sampai kemudian ujub dengan apa yang sudah dia lakukan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merendahkan. Al-muslim akhul muslim la yakhdhiluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah muslim bagi muslim yang lain, jangan dia tinggalkan saudaranya, la yakhdhuluhu, jangan tinggalkan saudaranya, wa la yahqiruhu, jangan meremehkan merendahkan saudaranya. Maka butuh kita istiqamah anggota tubuh, istiqamah lisan, istiqamah hati, ya. Karena kita dapat sebagian orang, masya Allah, penampilan syar'i, islami, muslim atau muslimah, tapi lisannya tidak bisa istiqamah. Tulisannya tidak bisa istiqamah, komentarnya tidak bisa istiqamah. Selalu melanggar syariat Allah, entah merendahkan, menghina, macam-macam, menggibah, namimah, cari-cari kesalahan orang. Belum kita korek lagi hatinya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi seorang ketika berusaha untuk istiqamah, dia istiqamah ketiga-tiganya. Qalbunya istiqamah, lisannya istiqamah, dan penampilan luarnya, anggota tubuhnya juga istiqamah. Kita sedih melihat sebagian orang misalnya kelihatannya istiqamah secara penampilan, tapi ternyata lisannya tidak istiqamah. Menghina orang, merendahkan orang, sesama ikhwan, ya. Jangan, ya. Tidak tahu lagi hati seperti apa. Merendahkan, meremehkan, menghina yang lainnya, ya. Terkadang sesama dai. Maksud saya ke istiqamah semuanya, bukan cuma penampilan luar aja, ya. Bukan cuma jenggot yang istiqamah, bukan cuma celana saja yang istiqamah. Lisan istiqamah, tulisan istiqamah, hatimu istiqamah. Percuma kalau kau penampilan oke, tapi hati tidak istiqamah. Ibu juga demikian, ibu-ibu, ya. Bukan cuma jilbab saja istiqamah, ya. Tapi lisan tidak istiqamah. Contohnya gimana bapak-bapak kalau ibu lisannya tidak istiqamah? Bapak lebih tahu lah. Jangan seperti itu, istiqamah semuanya, lisan, hati. Jangan hasad, jangan dengki. Jadi wanita suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dunia masuk dalam hati kita. Ini semua tidak istiqamah.